pertama-tama marilah kita bacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan, diberikan kenikmatan, dan pada hari ini pula kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Jangan lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang terhormat Ibu Pimpinan SDN 193 hari ini, Ibu Siti Sulmani SPD yang alhamdulillah pada kesempatan ini diberi kepercayaan dari Kementerian PGP PT. Selamat datang di sekolah kami yang kedua, Bu. Begitulah indah sekolah kita, bersih seindah wajah saya dan Ibu Pimpinan. Dan yang tetap royong itu adalah teman-teman kita semua. Sahabat semua, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini dalam rangka kegiatan peran guru penggerak. Saya pribadi sebelumnya mohon maaf, bukan menulis tapi berbagi informasi yang didapat yang harus diberikan dijelaskan kepada teman-teman di sekolah, dan mudah-mudahan akan meningkatkan hikmah yang positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah. Itu harapannya. Di sini adalah yang ditugaskan saya pribadi, yaitu disebut tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dari kalimat ini. Adapun acaranya mohon izin saya paparkan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala SDN 193 Caringin, yang ketiga sambutan dari pengajar praktek CGP, yang keempat adalah doa, yang kelima diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, keenam refleksi oleh pengajar praktik, dan terakhir penutup. Baiklah, kita mengingat acara selanjutnya yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN 19 Caringin. Atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa melaksanakan atau mendukung programnya dari Pak Gubernur. Yang terhormat Ibu Titik Sunarni, terima kasih sudah hadir ke sini yang memenuhi pasti kewajiban ya Bu. Dan yang saya hormati dan saya banggakan tentunya guru-guru SDN 193 Caringin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya ya, rahmat dan syafaatnya. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, dalam mendukung program atau kebaikan ilmu dari Pak Guru ditemani dari Bu Titik ya, insya Allah akan bermanfaat khususnya tentang misi ya. Saya pribadi karena melangkah baru beberapa bulan di sini Bu, jadi nggak dari awal saya ketemu sama guru-guru di sini di jalan, ayo langsung sekarang menyampai ke tujuan. Jadi belum ke misi Bu, baru di jalan aja jalan-jalan di layu langsung sekarang gitu, belum nyimpang ke visi gitu. Tapi ketika saya pribadi sebagai pimpinan di sini melihat visi yang sekarang sudah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan, itu kan dibuatnya tahun sekitar
ini ya sebelum beliau pensiun. Jadi memang kalau dilihat tidak mengarah apa ya ke kurikulum merdeka ya. Mudah-mudahan dengan adanya praktek baik dari kegiatan ini meningkatkan atau menjadi visi sekolah di sini itu lebih hebat, lebih mudah untuk apa ya aspirasi apa ya. Jadi guru-guru lebih mudah menjangkau apa yang dibutuhkan anak, gitu ya kan dibutuhkan anak. Di sini dengan judul diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah, ada kata perubahan. Dengan sesuatu yang sudah baik, insya Allah di sini sudah baik. Andaikan ada perubahan pasti akan lebih baik lagi dan terbaik, dan diharapkan untuk perubahan ke depan Pak Gugun ada manfaatnya untuk merubah visi sekolah kita disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang, begitu ya. Jadi ketika kita nanti akan diskusi melaksanakannya, dampak positif ke guru-guru nanti lebih mudah mungkinnya dalam mencapai tujuan mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai pembimbing dan guru-guru semua di sini. Pak Gugun selamat dan sukses ya untuk melaksanakan kegiatan atau kewajibannya. Insya Allah semua kewajiban dan prakteknya bermanfaat bagi kami semua, khusus untuk SDN 193 Caringin. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bila itu begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas motivasinya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Ibu Praktik. Semoga memberikan penguatan yang luar biasa Ibu bagi kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan terhormat Ibu ini, Ibu ini yang di lembut. Ya, Bapak Ibu, untuk yang pertama, mari kita bersama-sama menunjukkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hari ini kita diperkenankan diridhoi untuk bertemu bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat ridho dan berkahnya. Amin. Dan tak lupa kita sebagai umat akhir zaman, salam dan salam tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ibu, Bapak semuanya, terima kasih sudah hadir di sini memenuhi keinginan Pak Gun yang mulia, Bu ya. Ya. Untuk yang sebelumnya saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak Ibu. Ya, hapunten kasuwun manawi ngawak wakasna. Itu yang pertama. Ya. Bapak Ibu, untuk Pak Gun, saya juga mengucapkan selamat juga Pak Gun udah lulus PPG ya. Ikut mana ya juga bahagia ya. Saya kan ada 2, CGB saya ada 3, yang 2 PPG lulus ya, dan yang 1 sudah. Gitu. Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Titik Sunarmi, sudah ada di sana. Dan saya juga sama seperti Bapak Ibu, saya juga ngajar. Saya juga guru. Saya ngajar di SD 059 Cirangrang. Barangkali ada teman atau siapa yang di sana, saya mengajar di sana. Saat ini saya mengajar di kelas 3. Hanya saya di sini hari ini mendapatkan tugas, dan itu sudah kewajiban saya sebagai panjangan dari Kemdikbud untuk sebagai pengajar praktik, dan saya punya kewajiban mendampingi Pak Gun sebagai calon guru penggerak gitu. Dan untuk hari ini
tugas Pak Gun adalah melakukan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, dalam proses pendidikan calon guru penggerak, Pak Gun itu sudah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, tugas dia saat ini adalah mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Dan wayahna, karena Pak Gun itu bagian dari keluarga besar di SD Negeri 193 Caringin. Saya dulu kiranya Caringin dekat di Babakan Ciparai kan Caringin. Ya, kirain Caringin di sana ternyata sudah jadi. Itu orang yang ke 1200 sama. Oh, gitu. Tapi tidak apa itu masih punya panggilnya juga. Paling sering Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Pak Gun tidak akan punya arti, tidak akan bermakna apa-apa tanpa dukungan Bapak Ibu semua sebagai keluarga besar SD Negeri 193 Caringin. Ya, Bapak Ibu. Apalagi kaitannya dengan visi, ya, visi ini adalah milik semua warga sekolah. Visi itu adalah tujuan bersama, ya. Nanti kita akan bersama-sama dipimpin oleh Pak Gun untuk berdiskusi membedah visi sekolah SD Negeri 193 Caringin itu seperti apa. Barangkali Bapak Ibu ada yang apa? Kalau teman-teman lah di sekolah saya ada yang nggak apa, ada yang baru tahu. Mudah-mudahan di sini nggak ya, mudah-mudahan semuanya dengan visi sekolah. Ya, mudah-mudahan dengan saat ini Pak Gun sebagai CDP mudah-mudahan banyak memberi warna yang menarik ya untuk SD 193, mudah-mudahan begitu ya. Karena Pak Gun dia sebagai CGP nanti dia harus sharing dengan teman-teman Pak Gun ilmu yang diperoleh dari pendidikan selama jadi guru penggerak ya. Minta doanya teman-teman ya, karena insya Allah sampai bulan Juli kalau jadwal itu ya sesuai jadwal terus, tapi enggak mau Juli ya, semoga sesuai jadwal dia sudah selesai ya. Dan saya secara pribadi berharap mudah-mudahan ada generasi penerus yang melanjutkan jejak Pak Gun. Oh ada, alhamdulillah. Jadi semoga kan ada angkatan 8, 9 semua ada yang ikut Bismillah, semoga ya, semoga. Jadi kalau toh tidak CGP barangkali ada yang mau mencoba sebagai pengajar praktik silakan, karena ini terbuka untuk umum ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba sekalian kemana pengen tahu seperti apa nih. Oh gini iya. Nanti dengan konsultasi dengan Ibu, saya mau ikut terdidik, pasti dengan senang hati. Oh ya enggak, asal biasanya gitu asal voksi tetap ya, voksi kita tetap yang kesamping. Itu Bapak Ibu wanita tanpa berlama-lama, jadi silakan Pak Gun untuk diteruskan diskusinya. Mudah-mudahan hari ini juga bukan hanya bedah visi dan prakarsa perubahan sekolah, mudah-mudahan bisa juga menjadi refleksi bersama, ya, refleksi bersama untuk tentang visi ini bagaimana jadi kedepannya. Apakah visi kita itu memang apakah tetap itu, apakah ada hal lain, ide baru, itu silahkan ya. Terus saat ini kita mencoba mendalami yang sudah ada. Begitu Bapak Ibu ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibuku Pepek, kalau saya sampainya ibuku, karena beliau selalu memotivasi ketika capek, lelah gitu ya,
Karena tugas itu sekarang malam kembali ke Zoom itu sampai jam 11 malam. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya yaitu doa. Insyaallah akan saya pimpin agar kegiatan ini berkah, selamat, dan bermanfaat bagi peserta didik kita. Marilah kita mengadakan tangan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ahya'i minhum wal amwat. Innama amru idza kun fayakun. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li wa yassir li amri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma ahwil alaina fi sadaqatil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur al-Fatihah. Alhamdulillah, doa kita sudah lakukan. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Mohon izin sahabat semua untuk menyampaikan sedikit mengulas acara diskusi hari ini. Tujuan pendampingan individu perubahan visi sekolah ini ada 3 tujuan yang ingin akan dipaparkan, yaitu melalui diskusi. Diharapkan kita sebagai peserta dapat menilai kesesuaian visi ya. Jadi tidak menilai kesesuaian visi bukan berarti kita harus merubah keseluruhan seutuhnya, tetapi itu saya yakin nanti teman-teman sudah bisa menilai kesesuaian visi sekolah dengan berpihak pada murid dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid. Nah, sebelum dari tujuan ini ada refleksi pemahaman visi sekolah yang ini sangat terinspirasi pada saat pendidikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu mungkin ingat masa lalu waktu kecil, SD atau ya SMP atau masa perkuliahan, sedang asik-asiknya bergaul gitu ya. Dulu pernah mungkin bercerita dengan temannya, kamu tuh cita-citanya apa sih gitu ya. Waktu kecil, kalau dulu saya pernah mengalami itu di SMP. Gun, cita-citamu apa? Ngahulang polisi, tentara, guru pramuka, obat gitu ya. Tapi luar biasanya dari pengalaman itu saya teralami, nah ini pengalaman. Daftar polisi pernah gugur, daftar tentara pernah gugur. Yang terkabulkan jadi pembina pramuka. Dan kakak bina saya Kakaria. Pengen jadi juara. Pengen ke impiannya gini, impian dulu itu ingin jadi pembina terbaik gitu ya. Dulu itu tepatnya kecil, sekecamatan. Setelah kecamatan pernah juara sekota Bandung, dari sekota Bandung naik se Jawa Barat. Nah, dari impian itu muncullah langkah-langkah yang harus saya lakukan. Pertama siapa? Mencari pembina-pembina yang mahir, ya Kakaria salah satunya sumber ilmu di situ. Dulu itu ada Kayanto, ada Kang Agus, ada Kang Sarip. Dulu Sukaja itu banyak ya Bu ya. Itu disyarat. Nah ini ternyata ini mengulas kembali, mengingat pengalaman pribadi untuk menangkap visi-visi. Nah mungkin ini bisa jadi bahan ya kepada Ibu apa yang dimaksud dengan visi sekolah. Nah saya yakin di sini kita pernah ditanya mengenai cita-cita pertanyaan sehingga itu kan mau jadi apa jika sudah besar. Walaupun kita tidak tahu mau jadi guru mau jadi apa, tapi mereka akan
menumpuk mencari solusi bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Entah apa jadinya, nah inilah yang dimaksud dengan itulah visi. Nah ini Bapak dan Ibu untuk refleksi pemahaman visi sekolah, mudah-mudahan ini bisa membantu. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi atau gambaran visi. Ini menurut kajian-kajian dari metode literatur yang saya rangkum. Yang pertama, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Ini temuan ya Bu. Kalau saya ini baru nemu kalimat ini, maka saya tampilkan gitu ya. Kalau yang aneh-aneh saya tampilkan gitu. Terus yang kedua, visi juga dapat dibaca sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajahan untuk mencapai tujuannya. Benar apa tidak? Mungkin Bapak dan Ibu yang bisa mengalami, teman-teman yang mengalami. Benar nggak ini kalimat kajian ini? Ya, betul atau tidak? Kitalah yang merasakan gitu ya. Terus visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Betul tidak pernyataan ini? Masih dikaji. Kita sedang dalam proses, gitu ya. Masih dalam proses. Nah di sini visi adalah impian idaman kita di masa depan. Dan nanti kita akan kaitkan di konteks visi sekolah. Ini istilah atau gambaran visi. Dan tahukah Bapak Ibu guru yang hebat? Ada peristiwa histori di negeri kita. Ternyata filosofi dari sejarahnya juga kita sudah ada visi itu. Nah ini untuk mengulas lagi, mengingat lagi ke seujung-ujung gitu ya. Kita yang lahir yang muda sekarang apa itu visi? Ternyata di zaman masa kerajaan yang terkenal yaitu tentang Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Dari sejarah ini mereka pun membuat visi untuk mempersatukan kerajaan itu supaya bersatu menjadi luas. Begitu kuatnya visi dari Gajah Mada ini sehingga terwujudlah kerajaan Majapahit yang sedang. Tanpa ada visi impian Gajah Mada tidak mungkin terwujud. Tapi sumber Gajah Mada dia bukan seorang pemimpinnya, dia hanya seorang panglima, tapi dia punya pemimpin. Kalau kita diulas dengan peristiwa yang sekarang, Gajah Mada itu adalah kita. Bapak dan Ibu, pemimpin rajanya, Ibu Yuniarsi, pemimpin kebijakan, kita yang dukung. Dikolaborasi, nah kekuatan inilah ternyata ada histori. Dan yang harus dikaitkan di masa depan. Dari dulu sudah ada dan ini menjadikan nama motivasi buat kita. Nah ini sekarang di negeri kita dan bukan hanya Gajah Mada ternyata. Presiden Insinyur Soekarno pun beliau punya misi yang dituangkan dalam bentuk puisi. Saya coba inilah puisi beliau. Aku melihat Indonesia itu ya dituangkan sehingga kita terasa ini sifat merdekanya. Dan saya mohon izin untuk membacakan puisi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya bisa gitu ya. Saya akan coba ya ya. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nyelenep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Nyelenep itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebut dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak,
bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Elisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Elisio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika kalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat matura manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih sahabat semuanya. Belajar ya Bu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Inilah impian-impian Bapak kita, Presiden kita yang luar biasa, sehingga kita bisa berdiri tegak di sini karena kemerdekaan. Hanya kalimat motivasi yang dia bangkitkan, yaitu kalimat Pak Merdeka, tertulanglah kepada seluruh warga di sekitar lingkungan. Sampai ternyata visi ini terwujud dan dinikmati oleh kita. Ternyata inilah visi sekolahnya. Harus kita tuju arahnya ke sana. Nah, ini sangat menginspirasi sekali. Saya makanya ingin dibacakan oleh kawan-kawan ketika saya mendengar di ketika Google Meet ada teman yang membacakan puisi, saya sampai merinding, ya ikut nangis juga ya. Ternyata perjuangan Insinyur Soekarno begitu luar biasa gitu. Nah, maka saya berikan teman-teman ya sedikit berbagi lah. Nah, inilah sahabat semua visi sekolah yang kita banggakan. SD kita 19 Caringin Kota Bandung. Dan ini ingat pada waktu itu Bu ini yang memimpin itu Pak Yan sebagai Wakasek Kurikulum, dikolaborasi dengan teman-teman ada Bu Ina, Bu Ewi, semua sudah memberikan munculnya kalimat-kalimat ini. Ini pada tahun ajaran ya, katanya waktu itu pada tahun ajaran. Nah, visi sekolah ini terwujudnya pesan didik cerdas, berkarakter, berwawasan, lingkungan, dan berbudaya. Dan apakah yang hari 4 ini yang muncul di bawah mungkin Ibu? Kenapa? Karena kita ada indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh sekolah. Ini indikatornya yang ingin dicapai. Nah, yang hari ini kita akan diskusikan teman-teman semua, ini adalah apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah yang lain? Nah, ini perlu untuk didiskusikan dari teman-teman. Kita saling memberikan masukan karena nantinya akan menjadikan kekuatan rangkuman refleksi gitu ya buat kita semua, dan itu akan didokumentasikan. Di sini kita memimpikan murid-murid yang, nah maksudnya saya yakin setiap orang berbeda-beda mimpinya. Murid kita ingin jadi apa? Saya berolahraga terlalu terbanyaknya anak-anak saya ingin sehat, harus berolahraga. Punya alasan tersendiri. Anak pintar, sepintar apapun, ada itu sehat, anak apapun
jago keterampilan apapun, kalau tidak sehat tetap tidak berfungsi. Maka kalau guru PJK fungsi kami akan sehat. Tapi saya yakin guru kelas akan berbeda lagi, guru agama akan berbeda lagi. Nah makanya dari itu nanti saya minta waktu teman-teman, saya akan berikan lembar untuk pengisian dan nanti minta disampaikan. Saya beri waktu beberapa menit untuk teman-teman dari maksud kalimat ini untuk pengisian ini. Dan ini nanti akan disimpulkan di rangkuman, direvisikan dan untuk bahas sumber kekuatan yang nanti akan diserahkan kepada Bapak Sektor Guru. Kita percaya bahwa murid adalah demikian. Sekolah kita mengutamakan apa sih? Saya percaya sini kan kita pernah ya melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber dan perlu dipublikasikan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa terus kita warga sekolah sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa saya dan guru, berarti ini kesimpulan atas saya dan teman-teman ya, ini akan berbeda. Nanti kalimat yang muncul masing-masing itu akan saya satukan, mana yang lebih unggul berkaitan dengan visi. Jadi itu saya mohon izin ya teman-teman saya untuk membagi lembarnya, dan nanti saya minta dari Pak Kasih Puru atau teman-teman yang lain untuk menanggapi dan memaparkan. Ya, itu cantumkan visi sekolah di depan, di atasnya, ya teman-teman ya. Sedikit koreksi Pak itu Pak Gun ya, Pak Gun. Sedikit koreksi untuk visi, di situ kan terwujudnya peserta didik cerdas, berkarakter, berwawasan lingkungan dan berbudaya ya. Ya, mungkin sedikit saja revisi sedikit. Yang benar adalah yang berdasarkan hasil ngobrol kita kemarin, visinya adalah terwujudnya peserta didik cerdas berkarakter. Jadi tidak ada koma, jadi cerdas berkarakter, berwawasan lingkungan dan berbudaya. Jadi cerdas dan berkarakter menjadi satu frasa, tidak dipisahkan gitu. Karena kemarin ya, kenapa Bu? Berbeda makna. Ya, nanti kan kalau misalkan cerdas berkarakter nanti beda, jadi terpisah. Tapi ini frasanya bersatu, cerdas berkarakter. Jadi harapannya nanti siswa cerdas dan berkarakter, selain cerdas dan berkarakter seperti itu. Itu paling keseluruhan. Tidak ada yang benar dan salah Bu, insya Allah tidak ada yang salah ini benar enggak. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Itu hanya sebagai bahan referensi kita di depan. Oh ternyata teman-teman itu punya impiannya seperti ini, berbeda-beda, kan tinggal disatukan nanti gitu. Itu aja sebenarnya. Nah nanti kita sama nggak ya dengan visi sekolah gitu, dengan impian teman-teman gitu. Memimpikan murid-murid yang bagaimana itu? Kalau saya inginnya kan setiap anak itu ya individu yang punya potensi, dan potensi tersebut bisa digali sama guru-guru di sini. Dan untuk menggali potensi itu fasilitas dan segalanya ada, dan orang tua bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti itu, Pak Bu. Alhamdulillah. Apa dong ibu kita kita guru-guru. Kalau aku penasaran Bu kemarin saya ini berbeda saya Bu. Kemarin juara lagi pas Jepra berapa kali juara berarti punya mimpi ya Bu ya, kira-kira kita tahu ya Bu ya.
Dari pertama kita mau kita murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak saya Pak. Oh betul baik. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ukun yang pada kali ini mungkin sebagai peserta CKP ya, yang mudah-mudahan Bapak Ukun menjadi guru terbaik ya, yang mungkin yang sesuai dengan misi visi kita yang apa adalah sumber daya manusianya yang berkarakter, berwawasan, berbudaya yang antar satu di dalam sini. Tentunya setiap guru memiliki impian, yaitu ingin yang ya. Apakah itu tercapai dan enggaknya mungkin ya itu adalah bergantung lagi pada kita seperti itu. Nah, bagaimana sih pengen itu adalah tidak hanya sebatas keinginan ataupun cita-cita. Saya pengen anak saya seperti itu. Nah mungkin saya kadang-kadang berbenturan dengan rekan-rekan yang mungkin ada yang cara mengajarnya itu lemah, lembut, ya. Ada yang istilahnya penuh dengan pemahaman kepada anak-anak. Tapi kalau saya enggak, saya usang busuk juga ada. Tetapi apa yang saya rasakan adalah anak seperti itu. Nah mungkin anak-anak kok murid pertama seperti ini, murid baik seperti itu. Pada intinya adalah guru semua memiliki impian. Tergantung daripada mungkin bagaimana teknik cara mengajarnya, bagaimana teknik cara memberikannya. Itu adalah tidak terlepas dari hasil pendidikan juga. Nah seperti Pak Ukun sekarang adalah adik saya sendiri, yang mungkin sekarang lebih hebat daripada saya dan lebih hebat daripada rekan-rekan semua di sini. Ya mungkin saya di sini juga, itulah harapan kami semua. Tidak hanya siswa, tapi mungkin rekan-rekan itu lebih mengutamakan daripada hanya melihat kemudian meniru, ya, tetapi lebih mengutamakan impian-impian yang tadi kata Pak Sohab Alma adalah menghirup udara, bukan menghirup udara tapi menghirup Indonesia. Nah mungkin Pak Ukun juga sudah menjelaskan di situ adalah sebagai guru olahraga Pak Ukun sudah merasakan 3 prinsip daripada pendidikan, yaitu olahraga, olah rasa dan olah daya. Di sini Pak Ukun sudah dipraktekkan olah rasa, Pak Ukun bagus ya olah rasanya, olah dayanya tercipta berbagai jenis kegiatan Ukun, gaya dan sebagainya, pemikirannya sudah dilupakan. Kemudian olah rasa, Pak Ukun rasanya sangat mungkin kadang-kadang saya tidak bisa menciptakan kayak kemarin tepuknya tepuk bahagia. Saya merasa ketika belakangnya itu ada apa Pak Ukun di belakangnya itu? Nah, saya kasih pelatih lembaga nggak Pak Ukun, tapi ketika disampaikan ke anak, itu seperti itu. Itu mungkin Pak Ukun seperti itu. Saya tidak bisa menciptakan seperti itu. Pak Ukun kan karakter saya seperti itu, bukan ada yang misalnya ada berkaitan imam seperti itu, nggak bisa seperti itu. Nah itulah mungkin seorang guru itu mungkin semua memiliki keinginan yang sama, yaitu memiliki siswa yang siswa yang hebat, ya, terlepas daripada usaha itu sendiri. Itu saja mungkin Pak Ukun, Ibu yang saya hormati, menurut pemahaman saya. Bentar Bu. Oke bentar. Maaf. Bapak Ibu, jadi ini untuk kan tugas saya moderasi bisnis ini katanya apa ya? Saya dulu. Jadi Bapak Ibu nanti mohon untuk membacakan apa yang ditulis kaitannya dengan kalimat penumpang yang tadi diisi. Bapak apa saja? Oh. Bahwa adalah bagaimana di apa namanya? Pak Gun, kita bukan kalimat penumpang ini, ya kan? Atau masih udah kan? Oke baik. Ini apa?
dibacakan saja untuk kalimat depannya dari ada 6 di situ ada apa? Jadi ketika membayangkan murid-murid, kita memimpikan murid-murid kita itu yang seperti apa di masa depan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid, apa menurut Bapak? Menurut Bapak Ibu, murid itu siapa? Apa? Kemudian di sekolah ini, sekolah kita ini, sekolah ini, di Caringin ini, mengutamakan apa? Kita mengutamakan apa? Apa yang diutamakan? Itu menurut Bapak. Jadi silakan Bapak Ibu ini masing-masing bisa jadi berbeda ya, bisa jadi berbeda. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa terusan dari kalimat ini. Jadi buat kalimat ini bermakna yang terkait dengan visi sekolah. Murid di sekolah kita, apakah Bapak Ibu sudah mengenal murid-murid kita siapa mereka? Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Ya, kemudian yang kelima, maksudnya kita itu seluruh warga di SD 193 Caringin, warga sekolah ini yakin untuk apa? Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah atau warga sekolah di sini, warga sekolah di SD Caringin ini paham bahwa apa yang Bapak Ibu pahami tentang visi sekolah, ya, visi sekolah. Baik, ada yang bisa memaparkan? Bu Rani, nomor 2 Bu Rani. Sudah ditulis. Giliran aja Bapak. Iya, perempuan Bu Rani. Jadi kalau yang sudah dilakukan itu giliran. Jadi biar bukan 3 sekolah SD Bina Talenta, kemudian yang tadi pagi itu SMP Negeri 55 juga sama. Jadi kita masing-masing punya masing-masing punya impian masing-masing. Mungkin sama maknanya sama, tapi redaksi bisa berbeda. Barangkali ada pemikiran lain yang berbeda. Ya oke aja, namanya diskusi. Kita mari untuk membiasakan diri terbuka untuk menerima perbedaan pendapat, ya. No justifikasi, ya, dan tidak boleh menyimpulkan sendiri. Tapi apapun yang jadi ide Bapak Ibu yang ada di hati untuk menjawab penerusan tentang ini, kaitannya dengan visi sekolah, gitu. Gitu ya Pak Guru ya. Iya. Satu. Tapi jujur aja Bu, teman-teman itu nggak biasa diskusi. Ya. Apalagi ada ibu takut gitu betul-betul. Takut. Terbawa aura. Padahal ibu itu lucu sebetulnya. Ya mereka belum tahu aja. Justru tidak ada ibu habisnya, karena ini kamu, ini kami. Gitu. Tapi saya penasaran sama Bu Hartini, Bu boleh senior saya. Kalau saya penasaran dengan ibu sebenarnya, ibu kita kan belum membacakan tadi, Ibu Yuni. Mohon dengan saya untuk membacakan Ibu biar membuat motivasi Bapak Ibu semuanya, ya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa Bu, kita ini. Berbeda, mohon maaf ya. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter profil pelajaran Pancasila, misalnya. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai kelebihan dan harus digali potensinya. 3, di sekolah kita mengutamakan layanan pada peserta didik. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita belajar. 5, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mengembangkan warga sekolah lebih maju. Di warga sekolah di sini jadi bukan anak aja. Kalau saya ingin mengembangkan guru semuanya aja ya. Guru harus berkembang, anak juga harus berkembang dan berpotensi, dan lingkungan juga di sini harus lebih baik. 6, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa peserta didik harus ilmunya itu berkelanjutan. Maksudnya begini, kita di kelas 2 ya di kelas 2 belajar tentang
A, ini dilanjutkan kelebihannya itu di berjenjang itu terus begitu mau ya, jadi kelebihannya itu digali terus. Misalnya dari kelas 2 sudah kelihatan, dari kelas 3 potensinya terus sama guru kelas tinggi itu digali, misalkan pintar menyanyi atau menggambar atau IT apa sih, apa ya, matematika atau apa, terus itu anak tersebut itu potensinya digali itu. Terus apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Saya melihat sekarang sudah. Program apa yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Kami ingin mengembangkan ekstrakurikuler yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila dan cinta lingkungan, lingkungan di sini. Karena di sini melihat lingkungannya luas, halaman ini dikembangkan kembali. Terus seandainya visi belum atau ada kekurangan berpihak pada murid, maka kita merumuskan visi yang berpihak pada murid. Pertanyaan yang mohon maaf, seandainya visi belum atau ada kekurangan berpihak pada murid, mari kita merumuskan visi yang berpihak pada murid. Setuju? Itu ya yang di pikiran saya dalam waktu yang sangat seperti itu. Terima kasih Ibu semuanya. Baik Bu, terima kasih Ibu. Ternyata itu mimpi Ibu. Saya baru tahu. Ibu Bu, saya minta izin Bu Muharti, Bu beliau Bu, ayo aku ingin tahu mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter bisa, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi? Maaf ya Bu, tidak boleh memilih pertanyaan ini Bu. Oke. Jawab. Enggak, saya satu. Dari satu. Semua dari awal, dari awal. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Kalau menurut saya, iya. Berpedoman pada visi sekolah terwujudnya peserta didik cerdas, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Jadi udah pasti di sini mewujudkan peserta didik. Jadi kita berpihak kepada peserta didik. Itu yang nomor 1. Apa selanjutnya nomor 2? Oke. Untuk nomor 2, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi? Sekolah untuk mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi mengembangkan program-program yang dilakukan oleh warga sekolah seperti program pembiasaan melalui pembiasaan olahraga, kemudian literasi, pembiasaan kami Sunda untuk mengenal lingkungannya karena kita tinggal di lingkungan Sunda, kemudian pembiasaan duha untuk mewujudkan karakter berimannya, kepramukaan otomatis itu kepribadian maupun siswa kebangsaannya, lanjut pencaksilat dan hal-hal lain yang tidak bisa saya sebutkan. Karena seperti tadi Pak Tarya sudah menambahkan apa Pak, program apa yang kemarin mendapat jualan Paskibra ya? Nah itu. Lanjut nomor 3 mungkin Pak ya. Atau saya harus lagi? Boleh. Perlu. Biar mengenalkan semuanya tahu. Kita memimpikan murid-murid yang, kalau menurut saya harus kembalikan lagi ke visi misi. Karena kan visi misi itu hal yang pertama yang kita bukan kita diskusikan. Jadi nggak mungkin lagi tahun berjalan visi misi diubah lagi. Jadi saya kembalikan lagi, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter, berwawasan lingkungan serta berbudaya. Nah, lanjut ya.
Bu, udah, dilanjutkan sama saya. Oke. Ada dua bagian pertanyaan nih. Nomor bagian pertama tentang gagasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pertanyaan pertama, kita memiliki murid-murid yang memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter yang baik dan kuat dan sehat jasmani. Nomor dua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang dibekali potensi yang berbeda-beda sehingga menjadi tugas kita memfasilitasi bakat dan minatnya. Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik, prestasi akademik, peduli lingkungan dan cinta budaya. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu penting. Nomor 5, kita warga sekolah selalu yakin untuk bersama-sama berkolaborasi mewujudkan visi sekolah. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa visi sekolah akan terwujud apabila seluruh komponen mampu berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan visi tersebut. Kemudian bagian yang kedua, apakah visi misi sekolah sudah berpihak pada murid? Menurut saya sudah. Dari redaksi kata-katanya saja sudah terwujudnya peserta didik. Kadang-kadang kita menemukan visi yang menuju sekolah yang apa? Sekolah yang ini, sekolah yang itu. Dari karakter kata-katanya kita sudah terwujudnya peserta didik, berarti sudah berpihak kepada murid. Kemudian nomor 2, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Saya bagi 3. Yang pertama adalah memperbanyak kegiatan kebiasaan, diperbanyak dan dikuatkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dalam dan luar kelas. Dan yang ketiga adalah memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler. Saya tekankan yang nomor 3, buat saya sekolah yang ramai itu adalah sekolah yang ekskulnya banyak. Karena kalau sekolah mengadakan kegiatan belajar mengajar itu biasa, semua sekolah mengadakan itu. Tapi tidak banyak sekolah yang ekskulnya banyak. Semakin banyak ekskul maka semakin banyak minat bakat siswa terfasilitasi. Pertanyaan nomor 3, seandainya visi belum atau ada kekurangan berpihak pada murid, mari kita merumuskan visi yang berpihak pada murid. Siap. Yuk kita belajar bersama. Ayo sabuku, aku pengen tahu mimpi ibu juga. Langsung aja ya Pak Bunya. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang menurut saya cerdas berkarakter serta memiliki prestasi di segala bidang. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan memberikan pelayanan terbaik untuk siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah hal yang perlu dilakukan untuk meraih cita-cita di masa depan. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi sekolah kita. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan visi sekolah harus melibatkan semua warga sekolah. Yang kedua, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Ya, tentu saja karena sudah sesuai dengan visi dan indikator yang ada yang terdapat dalam visi sekolah kita. Yang kedua, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya, yaitu melakukan berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter baik. Karakter baik kan ya? Kalau tidak salah saya baru memahami 20 karakter baik yang dimiliki oleh siswa. Contohnya di sekolah kita sudah dilakukan berbagai pembiasaan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian dilakukan juga ekstrakurikuler yang nanti mungkin di bulan-bulan yang akan datang mungkin ada penambahan ekstrakurikuler juga. Yang ketiga, seandainya visi belum atau ada kekurangan berpihak pada murid, mari kita merumuskan visi yang berpihak pada murid. Mari kita lakukan. Mantap. Ayo. So, aduh Bu Yuyun terus
Siap Bu Yuyun? Langsung aja ya Pak. Langsung. Kita memiliki murid-murid yang cerdas dan berkarakter, berwawasan serta berbudaya. Kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang harus kita didik agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Di sekolah kita mengutamakan karakter siswa yang baik dengan kecerdasan yang tinggi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap anak itu unik, yang perlu kita bimbing dan arahkan agar menjadi anak yang cerdas dan berkarakter. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bersama-sama membangun karakter siswa agar lebih baik lagi. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kita sebagai guru harus bisa lebih baik untuk dapat membimbing siswanya agar lebih cerdas dan berkarakter. Apakah misi sekolah sudah berpihak pada murid? Sudah. Program apa yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Pembiasaan yang dilakukan setiap hari dan adanya ekstrakurikuler. Seandainya visi belum ada atau ada kekurangan berpihak pada murid, mari kita merumuskan visi yang berpihak pada murid. Mari Cing nu mudana, ayo nu mudana. Bu Ica, ayo Bu Ica. Cing orang muda ya, payahnya. Mimpinya kumaha ya mimpi orang muda. Dan lagi untuk nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang memiliki wawasan yang luas serta memiliki karakter dan keunikan. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sopan santun adalah karakter yang harus diutamakan dan dimiliki oleh setiap murid. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk selalu menerapkan visi dan misi sekolah. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa visi dan misi bukan hanya sekedar tulisan tetapi harus diwujudkan. Kemudian di lembar kedua, nomor 1, apakah visi di sekolah sudah berpihak pada murid? Ya, sudah sesuai dengan indikator ketercapaian visi sekolah. Nomor 2, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Program pembiasaan dan beberapa kegiatan yang positif. Yang nomor 3, seandainya visi belum ada atau ada kekurangan berpihak pada murid, mari kita merumuskan visi yang berpihak pada murid. Yes. Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata Bu banyak ya keinginannya Bu ya. Ini terbayang kalau teman-teman semua dibacakan, tapi mengetok itu mungkin cukup Bu ya. Pada intinya kita teman-teman punya mimpi, ada yang ingin dicapai dan setiap mimpi itu berbeda-beda. Hanya tinggal kita merangkum saja, diberikan peluang dan kesempatan tempat wadahnya mungkin ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah inilah teman-teman yang ingin digali tentang visi sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita untuk kesadaran diri kita dalam penyusunan visi sekolah yang akhirnya bisa membantu juga teman-teman yang dipercaya oleh kepala sekolah. Nah refleksi hari ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu, guru dapat mengikuti diskusi ini dan bagaimana kesan-kesan dalam diskusi. Mungkin ada salah satu yang ingin menyampaikan sebelum nanti direfleksi oleh Ibu dari Bu Titi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat mengikuti diskusi ini meskipun hanya 1 jam ya Pak, tapi betul tadi kata Pak Yani, senang ini jadi bisa mengenal visi dan misi. Betul, kalau tidak ada diskusi hari ini mungkin kita juga nggak paham betul ya. Betul, jadi oh iya benar, jadi visi dan misi teh kagali deui ke gagas lagi, diungkit-ungkit lagi gitu. Jadi paham betul untuk
menerapkannya, jadi kita tahu gitu. Kan biasa nama dicuekin ya misi-misi teh, yang penting ngajar gitu kan. Yang penting ngajar kita mah gitu nggak peluyur. Ternyata kita teh ada tujuan nih misi-misi Pak untuk teh dibuka lagi seperti ini, buka dulu gitu. Sadar Pak, jadi rada-rada ini teh rada-rada apa gitu. Oh nyanyi gimana gitu. Bapak jadi hatur nuhun pisannya Bapak kesan emang nyanyi hatur nuhun pisan ada acara seperti ini, apalagi menyangkut visi dan misi untuk perubahan sekolah. Hatur nuhun kepada Pak Upun, Ibu Kepala dan Ibu Arti dari Bapak Kurikulum fasilitasi hari ini. Dan mungkin nanti kalau ada lagi ya lebih seru lagi Pak ya, ada game gitu Pak ya, ada lagi kalau untuk saran. Iya, waktunya jangan udah pesan. Ya Pak gitu ya Pak, nanti mah pada saat jeda setelah PAS itu ada waktu luang gitu Bapak. Nah ada ditambah dan ada gamenya gitu Pak ya, yang ada hadiahnya gitu. Ada coffee breaknya juga ya. Maaf ya Bapak, banyak sekali keinginan selain keinginan yang tadi ditulis, itu keinginan dalam lubuk hati yang terdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada dari yang lain, teman-teman. Dekat Ibu Atini, Bade. Alhamdulillah dari Batu Ida. Baiklah kalau begitu. Dan selanjutnya yaitu refleksi dari Ibu Titik, kami persilakan Bu. Baik, terima kasih waktunya Pak Gun. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah melakukan diskusi dengan bahagia. Semoga bahagia benar. Bapak Ibu, ini tadi dari kalimat penumpang yang 6 tadi, insya Allah itu kalau betul-betul Bapak Ibu jujur dari diri sendiri akan lebih memahami, lebih mengerti. Oh, apa yang saya inginkan ya? Saya mau apa nih? Anak saya mau siapa dan didik mau siapa ini? Ya, jadi dari pertanyaan pemantik yang tadi, apakah visinya udah sesuai program apa saja? Kemudian kalimat penumpang itu kalau betul-betul digali dibahas dengan serius, insya Allah itu akan memunculkan visi yang betul-betul memang menjadi bukan hanya jargon slogan aja, tapi emang betul dari sini, dari SD 193 cari, insya Allah demikian ya. Mudah-mudahan walaupun hanya sebentar kegiatan ini bisa paling tidak membuat yang minimal merefleksi dari visi sekolah gitu ya, gitu Bapak Ibu. Dan satu lagi ini saya titip kepada Bapak Ibu, bisa PR tapi tidak perlu dikerjakan dan disetorkan atau ke saya, tapi maka ini PR bersama untuk sekolah ini. Boleh nanti diskusikan kembali Pak Guru atau dengan Ibu silakan. Itu diantaranya bukan hanya itu saja. Untuk kaitan dengan visi yang penting juga perlu digarisbawahi adalah untuk mewujudkan perilaku kita, perilaku bersama warga sekolah ini yang mewujudkan dari yang merupakan cerminan dari visi sekolah. Dan itu Bapak Ibu bisa bertanya ke diri sendiri, diantaranya apa inisiatif perubahannya yang dapat dilakukan bersama Bapak Ibu. Visi, karena misinya adalah kekuatan bersama, tujuan bersama ya, bukan satu orang dua orang, tapi semua yang ada di sekolah ini. Jadi warga sekolah ini wajib dan semestinya peduli dengan visi, bukan hanya hafal, tapi visi kita apa. Dan betul tadi dengan yang Ibu tadi, kayak biasanya asal ngajar padahal bukan hanya ngajar saja, tapi ada tujuan yang kita akan capai. Apa itu? Paling tidak sesuaikan dengan visi. Dan itu silakan diterjemahkan masing-masing. Satu tadi, inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama
untuk mencapai visi sekolah. Ini kaitannya dengan prakarsa perubahan ya, Bapak Ibu. Karena kita terus jangan senang, jangan dengan zona nyaman. Karena ketika kita sudah ada di zona nyaman, malah berkembang. Kalau Bapak Ibu berhasil keluar dari zona nyaman, insya Allah itu akan lebih dari pola pikir, kemudian banyak hal yang akan didapat. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi? Kolaborasi apa saja yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ya. Dan berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tercapai? Kemudian terakhir, apa saja langkah konkret, jadi langkah nyata apa yang bisa dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan itu, dan bagaimana rancangan waktunya? Itu diantaranya ya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk digali lagi bersama kaitannya dengan apa saja hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk bisa mewujudkan visi sekolah dengan bersama-sama. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dan ada yang kekurangan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah menyampaikan refleksi. Dan mungkin sebelum saya tutup, saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata-kata terakhir, kesan dan pesan buat kita semua. Mari Ibu. Iya, hari ini. Di komat dulu. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Ugun ya, Pak Ugun dan Ibu ya yang sudah terlaksana hari ini, juga Ibu dan Bapak Guru. Dan tadi bilang ini ada sesuatu ya dari hasil pertemuan ini walaupun sebentar. Nah, sesuatu itu mudah-mudahan di lain waktu kita digali bersama-sama seperti tadi Ibu bilang bagaimana mewujudkan perilaku ya. Jadi perilaku mulai dari perilaku kita dulu mungkin ya perilaku kita dulu. Insya Allah ketika perilaku kita sudah baik, sudah di atas rata-rata di atas rata-rata sesuai misi, insya Allah anak-anak juga akan mengikuti kita ya, karena langkah kita insya Allah diikuti oleh peserta didik kita juga. Dan nanti diharapkan ada seperti tadi kolaborasi antar guru ya Bu, karena untuk memunculkan anak yang punya potensi, dan semua anak di sini mempunyai potensi, pasti ada kolaborasi antara guru. Nah, untuk mewujudkan itu mudah-mudahan di lain waktu ada waktu yang paling tepat, Bapak kurikulum kita bisa menjadwalkan. Nah, dari kegiatan ini tadi ada kata tadi kan ada perubahan ya, untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan kita ada waktu dan diusahakan ada waktu untuk memperbaiki visi kita yang lebih baik sesuai dengan kurikulum terbaru begitu. Mungkin itu ya. Sangat-sangat berharap ada perubahan yang lebih baik dari semuanya lingkungan sekolah di sini. Sebagai leader, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan muncul lagi, dan sekolah kita nanti bisa menjadi sekolah lebih baik lagi. Punya harapan itu seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Dan kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan sebelum itu kami minta foto bersama karena ini untuk sebagai bahan laporan Bu.